Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jul di Namatin Film. Pada video kali ini, saya akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Lucy. Film ini dirilis pada tahun 2014. Film ini disutradari oleh Luke Benson yang menceritakan tentang seorang manusia yang dapat mengakses kemampuan 100% otaknya. Karena manusia normal hanya dapat mengakses 10% otaknya, maka akan seperti apa orang ini? Jangan lupa subscribe dan like video ini sebelum menonton, dan jangan lupa nyalain lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, kita mulai. It's easy as pie. In and out. Di awal film menceritakan tentang seorang perempuan bernama Lucy yang baru seminggu berpacaran dengan seorang pria bernama Richard yang merupakan bandar narkoboy. Dari pagi hari setelah berkencan, Richard mengelabui Lucy untuk menyerahkan sebuah koper untuk diserahkan ke Mr. Jang, kepala geng bandar narkoboy dari Korea Selatan. Namun semua berubah ketika Richard ditembak mati di depannya, dan beberapa anggota Mr. Jang datang menarik Lucy pada sebuah kamar hotel. Di balik koper yang dia bawa, ternyata terdapat 4 kantong narkoboy jenis baru. Lucy pun terlibat misi yang tidak disangka-sangka. Setelah dipukuli hingga pingsan, perutnya dibedah untuk dimasukkan 1 kantong narkoboy. Bersamaan dengan itu, ternyata ada 3 pria lainnya yang menjadi korban, yang memiliki tujuan penyelundupan ke Roma, Berlin, dan Paris. Lucy tidak punya pilihan lain, karena Mr. Jang mengancamnya jika ia kabur maka seluruh keluarganya akan mati. Setelah sampai di tujuan, Lucy disekap dalam sebuah ruangan. Seorang penjaga yang akan memperkotaknya memukuli Lucy dan menendang perutnya, sehingga kantong yang ada di dalam perutnya itu pun bocor. Narkoba itu pun tercampur dengan darah dan sel Lucy. Beberapa waktu kemudian terlihat efek yang disebabkan narkoba tersebut yang membuat Lucy semakin pintar dan tangguh. Saat ini Lucy dapat mengakses 20% kemampuan otaknya, yang menyebabkan dapat mengendalikan seluruh sel di dalam tubuh yang membuat dia tidak merasakan sakit. Kemudian Lucy mencoba untuk melarikan diri dengan kemampuannya yang sekarang. Setelah berhasil kabur, Lucy pun langsung datang ke sebuah rumah sakit mencari dokter bedah untuk mengeluarkan kantung di dalam perutnya. Disitulah dia mendapatkan kejelasan dari keanehannya. Narkoba itu merupakan CBH4 versi sintetis dari enzim yang diproduksi wanita hamil untuk pertumbuhan janin. Setelah narkoba berhasil dikeluarkan, Lucy kemudian mencari Mr. Jang. Sesampai di markasnya Mr. Jang, Lucy langsung menancapkan 2 pisau di kedua tangan Mr. Jang dan membaca pikiran ketua geng tersebut untuk mengetahui lokasi ketiga kurir yang membawa narkoboy itu, dan dia berencana untuk mengambil ketiga paket narkoboy tersebut. Sebelum melancarkan aksinya, Lucy menghubungi Profesor Norman Kamaru. Norman yang selama ini mempelajari dan menerbitkan buku yang membahas kapasitas otak manusia. Norman yang mendengar hal ini pun sangat kaget bahwa ketika manusia dapat membuka 20% kapasitas otaknya, maka manusia tersebut dapat meningkatkannya hingga 100% sehingga dapat mengakses memori saat masih menjadi bayi, bahkan bisa merasakan getaran, gravitasi, aliran listrik yang semua itu dapat dikendalikannya yang membuatnya akan koid dalam waktu dekat. Ketika Lucy bingung apa yang harus dilakukan terhadap semua pengetahuan yang dia dapat, sementara otaknya terus berkembang, Lucy pun berencana untuk mewariskan semua pengetahuan yang ia dapatkan kepada seluruh umat manusia. Dalam 12 jam ke depan, mereka berjanji akan bertemu di Paris. Setelah selesai menghubungi Norman, Lucy menjalankan rencananya mengambil 3 paket yang tersisa dengan meminta bantuan seorang kepala polisi bernama Kapten Del Rio. Setelah ketiga kurir tersebut berhasil tertangkap, tiba-tiba anggota geng Mr. Jang datang dan menembaki mereka semua, dan berniat untuk menjemput para kurirnya itu. Setelah narkoboy berhasil dibawa oleh anggota geng Mr. Jang, bertepatan dengan itu, Lucy tiba di rumah sakit dan berhasil melumpuhkan mereka. Hal itu membuat Mr. Jang marah dan melakukan rencana besar untuk menghabisi Lucy. Setelah Lucy berhasil mengambil semua obat, dia langsung menemui Norman.
Di sebuah ruangan, Norman dan para ahli membicarakan tentang sosok Lucy yang sesuai dengan teori kapasitas otak yang selama ini ia telusuri. Semua orang di sana terkaget saat Lucy datang dan menunjukkan kemampuannya ia membaca masa lalu yang paling pahit dari salah satu pakar dalam ruangan itu. Di dalam ruangan, Lucy sedang disuntikkan sisa narkoba yang diambil dari kurir tadi. Dia berencana untuk membuka 100% kapasitas otaknya lalu memberikan semua pengetahuannya yang dia bisa akses kepada Norman. Setelah semua obat disuntikkan, Lucy bisa berpindah tempat, masa, dan waktu. Mulai dari kemacetan kota modern, tahun-tahun sebelumnya, hingga ke masa purba. Ia juga mundur menjelajahi pengetahuan awal saat dan sebelum bumi dan semesta ini terbentuk. Seluruh pengetahuan maha besar itu ia serap dan kumpulkan. Badan Lucy lantas berubah menjadi hitam dan mengeluarkan sesuatu berwarna hitam. Bentar, badan hitam mengeluarkan sesuatu berwarna hitam. Sesuatu itu mengakses seluruh alat-alat laboratorium yang menyimpan listrik. Ia seperti tengah menyerap energi yang sangat banyak. Di saat yang bersamaan, Mr. Zhang yang mengamuk dengan para anak buahnya beradu tembak dengan Ryo dan kawan-kawan. Setelah Mr. Zhang berhasil mengalahkan semua anak buah Ryo, ia menerobos ke dalam ruangan di mana Lucy berada. Lucy telah berhasil membuka 100% kapasitas otaknya. Semua data pengetahuan yang bisa diakses diunduh dan disimpan pada sebuah flash disk. Lucy pun menghilang secara sifik lagi. Gara-gara pengen sifik anjing. Lucy pun menghilang secara fisik. Saat itu Ryo masuk dan berhasil menembak mati Mr. Zhang. Bersamaan dengan itu, flash disk dipegang oleh Norman dan Ryo bertanya tentang keberadaan Lucy. Handphonenya pun tiba-tiba bergetar dan terlihat tulisan di layar, "Aku ada di mana-mana." Dan film pun selesai. Kalau sekilas kita lihat tadi di di film itu ada narkoboy warna biru, jangan-jangan itu narkoboy yang dibikin Mr. Walter White, anjay. Ya enggak sih, kan kalau yang yang dibikin sama Walter White itu kan kristal ya. Itu bukan kristal ya kayaknya ya. Itu kristal bukan sih? Warnanya biru pekat sih. Tapi ya tetap apapun, dimanapun kalian berada, tolong jangan menyentuh barang yang namanya narkoboy. Ya itu pokoknya semacam itulah, entah itu sabu-sabu atau apalah, atau vitamin atau apalah, terserah. Yang penting jangan pernah coba untuk menggunakan narkoboy, meskipun itu hanya mencoba, ya itu jangan. Ini saya hanya berpesan itu aja. Itu ngudut nggak apa-apa, ngudut bebas ngudut. Yang penting jangan ada itu kalau di Amerika apa sih namanya, yang rokok tapi ada ininya narkoboynya, sabu, bukan sabu itu yang putih, apa sih namanya, ganja itu juga jangan coy, nggak boleh coy. Pokoknya jangan pernah mendekati narkoba ya guys ya. Itu pesan dari saya aja. Oke, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk searching atau melihat-lihat video sebelumnya karena itu juga seru. Dan sampai ketemu lagi bersama saya Jul, undur diri, adios.